Pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Nebula Tasikmalaya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf tenaga kependidikan serta seluruh peserta didik yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan upacara pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh petugas upacara yang telah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih pula saya sampaikan kepada seluruh peserta upacara yang telah mengikuti upacara dengan tertib. Anak-anakku sekalian, upacara bukan hanya sekedar rutinitas di hari Senin saja, akan tetapi sebagai pembentukan karakter dan juga rasa cinta kepada tanah air. Sebagai bentuk cinta kepada tanah air, saya berpesan agar senantiasa selalu meningkatkan kualitas pelaksanaan upacara hari Senin ini. Saya juga mengajak kepada seluruh siswa untuk senantiasa menjaga kebersihan, karena kebersihan merupakan cerminan dari kepribadian. Anak-anakku sekalian, dalam upacara ini saya akan menyampaikan sedikit motivasi dengan analogi sederhana. Coba bayangkan sebuah pensil. Pensil bentuknya kecil dan juga sederhana, akan tetapi mempunyai 3 pelajaran penting bagi kita. Pertama, pensil itu harus diraut terlebih dahulu agar dapat digunakan dengan baik. Artinya, kita juga perlu ditempa terlebih dahulu dengan latihan, tugas, dan juga ujian, supaya kemampuan kita semakin tajam. Yang kedua, pensil itu meninggalkan jejak. Artinya setiap tindakan yang kita lakukan, baik itu tindakan baik ataupun buruk, pasti akan meninggalkan jejak pada diri kita ataupun lingkungan. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan jejak yang baik seperti rasa tanggung jawab, disiplin, maupun sikap jujur. Dan yang ketiga, pensil itu mempunyai penghapus. Artinya kita boleh gagal, kita boleh salah, akan tetapi kita masih diberi kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Oleh karenanya, jangan takut gagal. Takutlah ketika tidak mau bangkit lagi. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pensil terbaik yang selalu memberi manfaat, kemudian meninggalkan kebaikan, serta selalu siap untuk diperbaiki. Kiranya demikian amanah dari saya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Nebula Tasikmalaya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf tenaga kependidikan SMA Nebula Tasikmalaya, yang saya cintai dan saya banggakan siswa-siswi SMA Nebula Tasikmalaya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Wakil Komite izin untuk menyampaikan mengenai laporan pembangunan Masjid Nurul Ilmi. Masjid ini dirancang agar modern namun tetap fungsional, dengan luas lahan sebesar 350 meter persegi yang nantinya akan mampu menampung jamaah sampai 300 orang. Alhamdulillah, pada tahap pertama yaitu tahap perencanaan lahan dan fondasi sudah 100% selesai. Selanjutnya, kita akan memasuki pada tahap kedua yaitu pembangunan. Pada tahap ini, kami sudah memasuki 65% yang mencangkup pengecoran lantai dan juga pemasangan balok. Selanjutnya, apabila kita berjalan sesuai rencana dan sesuai target, kita bisa mencapai tahap ketiga atau tahap finishing dalam waktu dekat. Dengan estimasinya, masjid ini dapat digunakan sepenuhnya pada bulan Juni tahun 2026. Nah, para ibu-ibu dan anak-anakku sekalian, total pendapatan yang sudah kita dapatkan saat ini mencapai 875 juta. Yang alokasi terbesar berasal dari
siswa dan orang tua, yaitu mencapai 620 juta. Pengeluaran yang sudah kita keluarkan itu sebesar 800 juta rupiah. Kita juga masih mempunyai dana dikas sebesar 75 juta rupiah. Namun, perlu diketahui Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian bahwa untuk membangun masjid ini diperlukan dana sebesar 1,25 miliar. Untuk itu kita masih membutuhkan dana sebesar 375 juta lagi agar pembangunan masjid ini dapat berjalan sesuai rencana. Sebagai penutup, saya menegaskan kembali bahwa pembangunan masjid ini merupakan wujud investasi untuk membangun pribadi yang lebih bertakwa. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat yang sudah mengalokasikan dan mensumbangkan waktu, harta, dan tenaganya untuk pembangunan masjid ini. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Teman-teman semua, di sini bersama saya Bisa Laura akan menemani teman-teman pada acara lomba stand up comedy. Saya ucapkan selamat datang lagi kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada acara lomba stand up comedy. Di sini saya akan menemani teman-teman yang nantinya akan seru-seruan membantu peserta-peserta yang akan tampil yang menarik dan tentunya lucu. Tetapi buat teman-teman yang berbeda hiburan. Sebelum ke acara ini, akan ada laporan yang akan disampaikan oleh Asmi. Kepada Asmi, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, pimpinan manajemen produksi, dan yang saya hormati, tim kreatif serta tim teknis, dan yang saya banggakan, talent stand up comedy 2025 serta panitia kegiatan. Izinkan saya selaku ketua pelaksana untuk menyampaikan kegiatan stand up comedy tahun 2025 sebagai berikut. Kegiatan ini bernama Stand Up Comedy 2025 dengan tema Tertawa Memecahkan Hari yang dimaknai sebagai hiburan ringan yang memberikan jeda dan tawa bagi masyarakat di tengah rutinitasnya. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2025 yang bertempat di Studio Nusantara Broadcasting, Jakarta. Peserta dan panitia kegiatan. Peserta stand up comedy 2025 dihadiri oleh 5 orang dan panitia dan kru adalah 20 orang. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang terlibat dalam terselenggaranya acara ini dengan lancar. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 22 Maret 2025, Ketua Pelaksana Asmi Zulkifli, tanda tangan. Terima kasih pada Asmi yang sudah menyampaikan laporannya. Baik, sekarang langsung aja ke acara selanjutnya, yaitu penampilan dari peserta stand up comedy. Baik, kita sambut peserta yang pertama, yaitu Violananda Rusiana. Tepuk tangan semuanya. Pergi ke hutan istirahatnya di gua. Halo, selamat pagi semua.
Ini tuh ucapan selamat pagi buat kalian semua yang jarang diucapin selamat pagi sama si dia. Kalian tuh kalah sama aku aja selalu diucapin selamat pagi sama alarm. Oh iya, aku mau perkenalan diri, karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Udah kenalan malah menghilang. Perkenalkan, aku Viola dengan akhiran NPM 134. Oh iya nih, ngomong-ngomong soal makanan, kalian tim bubur diaduk apa nggak diaduk? Hah? Diaduk? Aku sih tim bubur dimakan ya. Kalian udah debat-debat, capek-capek, sana-sini, malah nggak dimakan. Meninggal dong. Lagi pula kalau dipikir-pikir, kalian debat mau sampai kapanpun, sampai ujungnya manapun, tetap aja yang untung menjual buburnya. Kalian debat capek-capek sampai kapanpun, tukang buburnya naik haji. Tapi kalau dipikir-pikir emang ada ya tukang bubur nggak naik haji? Berarti tandanya tukang bubur itu tuh buburnya nggak enak. Yang sana perginya naik haji, yang ini perginya naik Supra. Kuliner. Sekarang dessert deh, martabak. Kalian mending suka martabak Bandung atau martabak Bangka? Kalau aku sih sama aja ya. Gak pernah tuh milih martabak mikirin di Bandung apa di Bangka. Kalau aku mau beli martabak, ya beli aja, gak pernah mikirin di Bandung apa di Bangka. Kalau misalkan aku sukanya martabak keju, ya aku belinya martabak keju. Kalau misalkan aku alergi kacang, ya berarti aku nggak beli martabak kacang. Emang ada ya alergi Bandung, alergi Bangka? Gak ada kan? Cukup sekian dari aku, Viola. Sekiranya terima kasih kepada teman-teman yang sudah tertawa. Bye! Wah, sangat lucu sekali teman-teman. Beri tepuk tangan sekali lagi dong. Selanjutnya, peserta yang kedua yang bakal menarik dan lucu tentunya. Kepada Siti Nurul dipersilahkan. Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Kenalin, nama gue Siti Nurul, si anak paling gaul. Akhir tahun gini enaknya liburan gak sih? Kalian pada liburan gak nih? Liburan. Tapi liburan tuh gak harus ke tempat yang mahal. Misalnya gue ke pasar malam aja udah bahagia banget. Kayak cuma goceng atau 10.000 itu tuh udah bikin gue bahagia banget. Lagian ngapain ya ke depan tiket masuk 100.000 atau berapa gitu, ratusan ribu. Padahal maboknya tuh kan sama. Lagian di depan tuh gak asik, wahananya tuh kan dijalannya sama mesin-mesin. Kan kalau di pasar malam mah dijalaninya langsung sama mamang-mamangnya. Contohnya ini nih. Kalian tahu gak ini apa? Ombak Banyu. Ini HP. Alamak. Kalau gambar ini namanya ombak banyu. Ini namanya wahana ombak banyu. Wahana ini tuh kayak dijalanin sama emang-emangnya, kayak ditarik gitu. Emang-emangnya gini, sung. Terus yang lainnya Terus kan se-ekstrim-ekstrimnya wahana di depan tuh kayak pasti ada pengamannya, terus ada batasan umurnya. Ini dong, lepas kendali ini mah. Berapapun usia kalian, pasti kalian punya kesempatan buat meninggal sih. Kan kalau di depan ada pengamannya ya, kalau ini mah kayak sangat memacu adrenalin karena kan gak ada pengamannya, jadi kita harus pegangan ke besi yang di belakang kayak gini. Kalian ngerasain gak sih kok kayak gue doyan kampungan? Jalan-jalan ke rumah Laisa. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata nggak kalah lucu ya teman-teman. Kita harus tepuk tangan. Kita kasih lagi. Selanjutnya ada peserta yang ketiga teman-teman. Itu Monica. Tepuk tangan untuk Monica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tentu kalian semua yang jarang sekali diucapin selamat pagi. Kenalin, nama aku Monica Fulianita. Aku tuh ya orangnya konsisten banget, terutama tentang hobi. Dulu tuh aku suka main layangan sama cowok-cowok, cowok semua loh. Di situ ceweknya sendiri aku main layangan. Ngejar layangan ke sana kemari sampai nabrak tong sampah. Udah tuh, pas udah gede aku gak suka lagi main layangan. Kenapa coba? Karena aku tahu rasanya ditarik ulur.
Udah tuh, lanjut mancing. Mancing sama mbahku. Ayo mancing, kata mbahku. Mancing tuh, males akhirnya. Males, bosen lagi. Udah tuh, kenapa kok aku ganti hobi lagi ya? Sayangnya aku tahu betapa lelahnya menunggu. Udah tuh, ini tuh kan lagi musim hujan tuh. Ganti lagi hobinya, ngangkatin jemuran. Kenapa kok aku ngangkatin jemuran? Coba kenapa? Karena aku tahu rasanya digantungin. Katanya nih ya, katanya 1% itu mengandung sarana, 99% itu kenangan. Di luar tuh lagi hujan tuh, deres banget hujannya. Tapi yang aneh apa coba? Bukan tanahnya yang basah, malah pipinya tuh yang basah. Aduh. Aku tuh gak percaya tuh. Masa sih? Pas percaya, di jalan ketemu Dinda lagi jongkok di depan aspal. Aku tanya tuh, Din, lagi ngapain? Jawab Dinda, lagi lem aspal. Lah, kok aspalnya dilem? Jaga-jaga takut cintaku retak pas jalan. Walah, bisa-bisanya kok aku punya teman kayak gini. Udah tuh, jalan lagi. Lapar, pengen mie ayam. Beli tuh mie ayam kesini. Mang, mau mie ayamnya 1. Jawab si Mang. Abis, Neng. Ya udah, baksonya aja, Mang. Sama, Neng, abis. Terus yang nyisa apa, Mang? Yang nyisa tinggal penyesalan. Ya udah, Mang, penyesalannya 1. Baik, Neng, ditunggu ya sebentar. Ditunggu tuh 5 menit, 10 menit, 15 menit, sampai sejam. Ini emang kemana sih? Kok lama banget toh? Gak lama dari situ ada tuh si emang jalan. Ini Neng pesanannya. Emang kok lama banget sih? Ya soalnya penyesalan selalu datang terlambat. Udah tuh. Ini tuh kan lagi musim hujan tuh. Banyak penyakit. Aku tuh olahraga biar apa coba? Biar sehat. Kalian tahu gak olahraga yang pertama apa? Olahraga yang pertama tuh lari dari kenyataan. Olahraga yang kedua tuh manjat tebing harapan paling tinggi. Nah, terus aku fitness tuh, nge-gym, biar apa coba? Biar kuat lihat dia bahagia dengan yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nih, nama gue Arman Juliana. Teman-teman tahu gak, zaman sekarang hidup sehat itu susah. Kalau sakit mah gampang, kita tinggal keluar mau jalan-jalan sakit, keluar rumah panas-panasan sakit. Bahkan waktu gue masih jadi pengangguran, gue di rumah tuh udah ngapa-ngapain, tahu-taunya sakit hati, ngomongin tetangga. Terus kan tetangga kalau udah ngomong apa aja dibahas. Tuh lihat tuh si Arman, udah gede bukannya kerja, masih aja di rumah. Apa coba? Sakit loh hati gua tuh lembut. Tapi jujur ya, kalau hidup sehat itu susah. Apalagi gue ini seorang perokok. Bagi gua rokok itu gaya hidup. Makanya kalau ada orang yang bilang rokok itu dapat membunuh, lah gue gak takut. Ya karena rokok itu buat gaya. Ya kali gue hidup kalau tanpa gaya. Tapi mungkin di sini ada yang benci ya sama perokok. Tapi gak masalah, itu hak kalian. Yang bermasalah ketika ada seorang yang ngakunya pecinta rokok, tapi masih ngerugiin perokok lainnya. Misalnya tuh dalam kasus pencurian korek, gue tuh sering banget tuh kecurian korek. Oh kayak waktu itu tuh, gue tuh nongkrong sama teman. Nah gue tuh ngeluarin rokok sama koreknya. Sedangkan cuma teman gue cuma ngeluarin rokoknya doang. Dan disitulah perasaan gue udah mulai gak enak. Dan mulai aja, gue tuh diajakin ngobrol tuh sampai gue lengah. Pas gue udah mau balik, ini korek kemana ya? Perasaan tadi di atas meja, jatuh ke bawah ya. Tapi gue cari-cari gak ada. Gue miss call juga gak aktif. Gue mau tanya teman, gak enak, takut tersinggung. Ya udahlah, ikhlasin aja gitu. Padahal yang jadi permasalahan ketika gue udah ikhlas, beberapa hari kemudian gue nongkrong lagi tuh sama teman, dan teman ngeluarin rokok sama koreknya. Nah, koreknya itu sama percis kayak punya gue kemarin. Dan disitulah gue udah mulai curiga, nih korek kayak gue kenal nih. Oh iya man,
sorry koreknya ke bawah, kirain punya gue. Pas gue pegang-pegang rasanya sama. Lah, alasan macam apa itu? Sini balikin. Pas gue udah lihat koreknya udah habis. Lu pakai apa lu minum? Gue pakai, Man. Pakai minum. Parah. Tapi dari kejadian itu gue baru tahu bahwa korek dan rokok itu sama-sama berbahaya. Kalau rokok itu bisa merusak badan, sedangkan korek itu bisa merusak pertemanan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, kita tuh bangsa yang suka nanya hal yang jawabannya tuh udah tahu gitu. Kayak hidup ini kurang misterinya, jadi pertanyaannya suka absurd. Ini yang paling klasik. Gue baru sampai rumah, gue udah buka pintu, gue beli di ruang tamu, udah jelas-jelas gue datang, tapi selalu ada aja yang nanya, baru datang? Udah pulang? Enggak bu, ini avatar saya aja, badan saya masih di Mars. Kadang dilanjut yang lebih absurd. Dari mana? Bu, kalau saya jawab dari masa lalu, ibu percaya nggak kira-kira? Ini juga nih, fenomena nasional. Gue lagi makan, udah ngunyah, makanan di tangan, tapi tetap ditanya, lagi makan? Enggak, ini lagi latihan mulut, lagi lip sync sama rendang. Terus dilanjut, enak gak makanannya? Bu, kalau ini gak enak, saya gak mungkin rela panas-panasan dan rebutan sendok di kondangan. Kadang gue mikir, emang orang Indonesia tuh bukan butuh jawaban, mereka tuh cuma gak ada kerjaan aja, pengangguran gitu. Jadi nanyanya tuh hal-hal yang gak penting. Terus nih, hujan deras, semua orang kebasahan, suara petir di mana-mana, langit tuh udah gelap kayak mood mantan. Tapi tetap aja ada yang bilang, hujan ya? Enggak pak, ini cuma efek Marvel. Ini lagi syuting Spider-Man 4 saya. Yang paling ngeselin nih, aduh, jalanan pasti becek nih. Ya iyalah pak, masa hujan terus jalanan kering? Itu kan namanya mukjizat, bukan cuaca. Terus nih, ketemu teman lama di mall. Jelas-jelas gue hidup, bernapas, lagi berdiri, tapi ditanya, masih hidup loh? Enggak, gue arwah gentayangan. Ini lagi meet and greet sebelum jadi urban legend. Oke, sekian dari saya, Salwa Ferdi, terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya bisa Laura, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ridin Septiani sebagai MC pada acara kali ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Untuk mengawali acara kali ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Untuk mengawali acara kali ini, marilah kita membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita sambut Dewan Juri kita. Yang terhormat Bapak Tanto Suwiryo, MPD, dan yang terhormat Ibu Titik Ernawati, MPD. Selanjutnya, akan ada penyampaian laporan dari Ketua Pelaksana. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, saya selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Lomba Dongeng Antar Universitas 2025 menyampaikan kegiatan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus dokumentasi pelaksanaan acara. Penghargaan yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kedua Dewan Juri yang telah hadir, para tamu undangan, serta para peserta lomba, dan juga semua pihak yang berkontribusi. Lombaan Dongeng Antar Universitas merupakan kegiatan tahunan yang sudah kami lakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta terhadap bercerita dan juga meningkatkan
apresiasi terhadap seni dongeng di kalangan mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan di kampus Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Kegiatan ini akan diadakan pada tanggal 27 November 2025 pada hari Jumat. Kemudian, para dewan juri akan menilai berdasarkan mimik wajah, intonasi, dan penguasaan di panggung. Dengan terselenggaranya kegiatan perlombaan ini, diharapkannya para peserta akan terus berkembang dalam mengapresiasi seni mendongeng tersebut. Terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada para dewan juri, para tamu undangan, dan para peserta lomba yang telah bersama-sama mengikuti kegiatan kita pada tahun ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan memasuki inti dari acara ini, yaitu pelaksanaan lomba dongeng antar universitas. Peserta pertama kita adalah saudari Silva Zenurbayani. Kami persilahkan. Dahulu, hiduplah seorang putri kerajaan bernama Dayak Sumbi. Ia menginginkan hidup di desa dan ditemani oleh seekor anjing bernama Si Tumang. Pada suatu ketika, ia sedang menjahit dan alat jahitnya jatuh. Lalu ia bersumpah jika perempuan yang mengambilkannya, ia akan dijadikan sebagai adik sendiri. Dan jika seorang lelaki yang mengambilkannya, ia akan dijadikan sebagai suami. Dan alangkah kagetnya Dayang Sumbi ketika melihat si Tumang membawakan alat jahitnya. Mau tidak mau, ia menikah dengan si Tumang. Beberapa tahun kemudian, ia melahirkan anak bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang menjadi pemuda yang tampan dan gemar sekali berburu. Pada suatu ketika, Dayang Sumbi memerintahkannya untuk mengambilkan hati rusa, tetapi di hutan tidak ada rusa seekor pun. Lalu dia mempunyai ide untuk membunuh si Tumang dan mengambilkannya hati. Lalu Dayang Sumbi memasaknya dan memakannya bersama-sama. Dayang Sumbi bertanya, Sang Kuryang, hatinya ini dari mana? Dari hutan. Iya, Bu. Lalu kemana si Tumang? Dan Sang Kuryang menjawabnya dengan jujur. Lalu Dayang Sumbi marah dan memukul kepala Sang Kuryang, lalu mengusirnya dari keluar rumah. Beberapa tahun kemudian, Sang Kuryang bertemu lagi dan jatuh cinta dengan Dayang Sumbi. Mereka akan menikah, tetapi Dayang Sumbi melihat ada benjolan di kepala Sang Kuryang. Dan Dayang Sumbi bertanya kepada Sang Kuryang, Sang Kuryang, benjolan ini kamu dapatkan dari mana? Dan Sang Kuryang menjawab, benjolan ini aku dapatkan dari ibuku yang dia usir dari rumahnya sendiri. Lalu, Dayang Sumbi pun kaget dan menolak untuk menikah dengan Sang Kuryang. Sang Kuryang pun marah, lalu Dayang Sumbi memberikan syarat kepada Sang Kuryang untuk membentuknya menjadi bendungan dan membuatkan perahu yang sangat besar. Lalu, rencana itu digagalkan oleh Dayang Sumbi dan Sang Kuryang sangat marah. Lalu dia melemparkan perahu itu menjadi terbalik dan jadilah Tangkuban Perahu. Sekian, terima kasih. Penampilan yang sangat menarik. Beri tepuk tangan untuk Silva Zen. Peserta selanjutnya yaitu Saudara Ahmad Farija. Kami persilahkan. Ini saya akan mendongeng tentang si Pitung. Dahulu kala di tanah Betawi ada seorang pendekar bernama Pitung yang merupakan anak dari Bang Piun dan Pok Pinah. Oleh masyarakat sekitar dipanggil dengan sebutan Bang Pitung. Pendekar yang baik hati ini sangat taat dalam menjalankan perintah agama dan suka menolong orang miskin. Bang Pitung juga memiliki kesaktian yaitu kebal terhadap senjata. Bang Pitung ini selalu memikirkan golongan orang yang telah ditindas oleh orang-orang kaya. Saya harus melakukan sesuatu agar dapat membantu masyarakat miskin. Kemudian, Bang Pitung mengajak seluruh pemuda di kampungnya merampok harta orang-orang kaya. Hasil rampokannya dibagikan kepada masyarakat miskin. Meski suka merampok, Bang Pitung tidak suka dengan perampok yang menggunakan hasil rampokannya untuk memperkaya diri. Ia justru memberi mereka pelajaran. Aksi Bang Pitung tersebut terdengar oleh tentara Belanda. Kita harus melakukan sesuatu agar dapat menangkap si Pitung, ucap kompeni Belanda. Berbagai upaya telah dilakukan oleh kompeni Belanda, tetapi Bang Pitung bisa lolos dari kejaran kompeni. Meski telah ditembak berkali-kali, tubuh Bang Pitung kebal dan tidak terluka sama sekali.
Menghadapi hal tersebut, kompeni Belanda merasa putus asa. Akhirnya, kompeni Belanda berpikir bagaimanakah cara melumpuhkan si pitung, apakah dia tidak memiliki kelemahan? Ucap kompeni Belanda sambil merasa kesal. Akhirnya kompeni Belanda menemui guru si pitung, yaitu Haji Naipin. Haji Naipin yang merasa kesal dengan nyawanya dan terancam, akhirnya membocorkan kelemahan si pitung. Kompeni Belanda yang telah mengetahui kelemahan si pitung akhirnya dapat menemukan si pitung dan tanpa membuang waktu langsung menangkap si pitung. Kompeni Belanda yang mengetahui kelemahan si pitung dapat dengan mudah melumpuhkannya, yaitu dengan cara mengambil jimat kesaktiannya saat dia mandi di sungai. Setelah itu, Bang Pitung pun tewas. Sesudah tewas, makamnya tetap dijaga oleh kompeni Belanda karena kompeni Belanda meyakini bahwa pendekar tersebut dapat bangkit dari kubur. Sekian, terima kasih. Penampilan yang spektakuler, beri tepuk tangan yang meriah. Penampilan selanjutnya yaitu saudari Anggita Puspa Anindya. Kami persilakan. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggita Puspa Anindya. Di sini saya akan membawakan dongeng dengan judul Cucing Pindah Rumah. Seekor kucing bernama Cucing menggigit tengkuk anaknya satu-satu. Rupanya ia akan pindah tempat tinggal. Beberapa hari kemudian, ia kembali memindahkan anaknya ke tempat lain. Melihat hal tersebut, burung pipit tersenyum sambil berkata, "Ngapain sih? Kurang kerjaan banget kucing itu. Setiap waktu selalu memindahkan anak-anaknya." Ejeknya dalam hati. "Selamat pagi, binatang kurang kerjaan," sapa burung pipit. "Miau, maksud kamu siapa yang kurang kerjaan, Miau?" jawab Cucing. "Ya kamu lah," cuit burung pipit dengan tersenyum mengejek. "Kenapa kurang kerjaan, Miau?" "Itu, kamu kan selalu memindahkan anak-anakmu setiap saat. Bukankah itu kurang kerjaan ya? Kamu kalau tidak tahu lebih baik diam, Miau." Lalu suatu hari burung pipit menangis. Anak-anaknya hilang, sarangnya kosong. Rupanya ada seekor ular yang sudah mengintai sarangnya sejak seminggu yang lalu. "Kamu kenapa, Nyau?" ucap Cucing kepada burung pipit. Anak-anakku dicuri ular," jawabnya sembari menangis. "Nah, sekarang kamu tahu kan kenapa aku selalu memindahkan anak-anakku dari satu tempat ke tempat yang lain? Karena jika hanya menetap pada satu tempat, anak-anakku akan habis diburu musangnya. Mulai sekarang, kamu cari tempat tinggal yang lebih tinggi dan lebih tersembunyi ya, Miau," jawab Cucing. Akhirnya burung pipit mengetahui alasan mengapa Cucing memindahkan anak-anaknya. Terima kasih. Wow, penampilan yang sangat menarik. Beri tepuk tangan untuk Anindya. Penampilan selanjutnya yaitu Siti Suhaima. Kami persilakan. Halo, di sini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Legenda Telaga Warna. Dahulu kala, hiduplah seorang raja dan permaisuri yang amat sangat mendambakan seorang anak. Tahun demi tahun berlalu, namun doa mereka belum juga dijawab. Sampai pada suatu hari, raja memutuskan untuk bertapa ke dalam hutan yang sunyi.
Di sana, ia berdoa dengan tulus kepada Yang Maha Kuasa, memohon agar segera dianugerahi seorang anak. Tak lama kemudian, doa tersebut terkabul. Sang permaisuri mengandung dan lahirlah seorang bayi perempuan yang rupawan, cahaya pagi. Istana penuh dengan kebahagiaan. Mereka merayakan kedatangan sang putri kecil. Singkat cerita, sang putri tumbuh dalam limpahan kasih sayang dan kemewahan. Apapun yang ia mau, pasti diberikan. Sehingga perlahan-lahan sifat manja, sombong, dan angkuh pun tumbuh dalam dirinya. Menjelang ulang tahun putri yang ke-17, Raja berkelana ke seluruh negeri untuk mencari hadiah yang paling istimewa. Dalam perjalanan itu, Raja bertemu dengan seorang pengrajin tua di sebuah desa terpencil. Dari tangannya, Raja membeli sebuah kalung permata berwarna-warni, benda paling berharga dari pengrajin tersebut. Akhirnya, hari ulang tahun sang putri tiba. Istana ramai, rakyat berkumpul, dan pesta besar digelar. Raja dan permaisuri dengan bangga menyodorkan kalung indah itu. "Anakku," kata Raja lembut, "lihatlah, ayah persembahkan ini untukmu." Namun sebelum kalung itu dikenakan, sang putri menampiknya. "Kalung apa ini? Jelek, aku tidak mau!" teriaknya sambil melempar kalung tersebut ke lantai, sehingga membuat kalung tersebut putus dan permatanya berceceran. Saat kalung itu putus, keajaiban terjadi. Tiba-tiba muncul mata air dari tanah yang semakin besar, dan sehingga membuat danau. Kemudian, danau tersebut diberi nama Telaga Warna. Banyak yang percaya danau yang berwarna-warni itu berasal dari kalung permata sang putri yang berceceran di dalam air. Sekian, terima kasih. Penampilan yang menakjubkan, beri tepuk tangan yang meriah. Peserta selanjutnya yaitu saudari Vika Febriani. Kami persilahkan. Halo teman-teman, di sini saya akan menceritakan dongeng dengan judul Kasih Itik Buruk Rupa. Di tepi danau hiduplah seekor ibu itik yang sedang mengerumi telur-telurnya. Satu persatu telur tersebut menetas. Betapa terkejutnya ibu itu saat melihat salah satu anaknya berbeda dari anak-anak yang lainnya. Anak itik tersebut berwarna abu-abu dan berbadan besar. Namun, ibu itik tidak peduli. Dia tetap menyambut anak-anaknya dengan hati gembira. Saat ibu itik ini berenang bersama anak-anaknya, hewan-hewan lain memandang anak itik tersebut dan tatapannya yang mengejek. Semua hewan, bahkan saudaranya sendiri pun memberi julukan si itik buruk rupa. Dengan perasaan sedih, si itik buruk rupa memutuskan untuk pergi dan mencari teman-teman baru yang dapat menerimanya. Dalam perjalanan, si itik buruk rupa itu bertemu dengan seorang anjing. Namun, anjing tersebut malah menjauhinya. Si itik buruk rupa pun melanjutkan perjalanan. Ia merasa kelelahan dan tertidur di depan sebuah rumah. Datanglah seekor kucing dan ayam yang lantas mengusir si itik rupa buruk itu karena ia merasa tak ada yang menerima dan berteman dengannya. Tanpa disadari, bergantinya musim, si itik buruk rupa itu menjadi tumbuh lebih besar. Saat sedang beristirahat di sungai, betapa terkejutnya si itik saat melihat pantulannya di sungai. Ia melihat sosok angsa putih yang sangat cantik. Kini ia bukan lagi si itik buruk rupa. Dengan perasaan bahagia, si itik pun ikut terbang bersama angsa cantik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Vika Febriani. Penampilan selanjutnya yang tak kalah menarik yaitu dari saudari Putri Kuswandi. Kami persilakan. Halo semuanya, di sini saya akan membawakan dongeng dengan judul Kancil dan Buaya. Pada suatu hari, Kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba, perutnya terasa lapar. Lalu, ia melihat ada banyak buah segar di seberang sungai yang deras.
Kancil pun bingung bagaimana caranya ia menyeberangi sungai untuk mendapatkan makanan tersebut. Akhirnya, Kancil mendapatkan ide yang cemerlang. Kancil pun memanggil seekor buaya yang tinggal di dalam sungai. "Hei buaya, keluarlah, aku punya kabar gembira," kata Kancil. Mendengar suara Kancil, seekor buaya pun keluar dan mendekati si Kancil. "Ada apa, Kancil? Kau mengganggu tidurku saja," sahut sang buaya. "Aku punya banyak daging segar untuk kalian semua," kata Kancil dengan wajah yang ceria. "Di mana daging itu?" tanya sang buaya dengan raut wajah buasnya. "Sepertinya dagingnya cukup banyak. Kau harus memanggil teman-temanmu yang lain untuk memakannya juga." Sang buaya pun langsung memanggil teman-temannya yang lain, dan Kancil pun meminta mereka untuk berbaris. "Mengapa kami harus berbaris?" tanya sang buaya. "Aku harus menghitung jumlah kalian dulu agar semuanya kebagian secara merata." Akhirnya, Kancil pun berhasil meyakinkan para buaya tersebut, dan buaya-buaya berbaris seperti membentuk sebuah jembatan. "Baik, aku akan mulai menghitung. 1, 2, 3, kata Kancil sambil menginjak satu persatu buaya melewati aliran sungai yang deras. Akhirnya, Kancil pun berhasil menyeberangi sungai tersebut melewati sekumpulan buaya tersebut. Kancil pun tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, sebenarnya aku tak membawa daging sedikit pun. Kalian sangat mudah dimanfaatkan." Akhirnya, sekelompok buaya tersebut marah dan hendak memakan si Kancil. Tetapi sudah terlambat, Kancil sudah berlari menjauh dari mereka. Terima kasih, sekian dari saya. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Penampilan selanjutnya dari Dea Amalia. Kami persilahkan. Halo semuanya, di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Putri Salju. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ratu yang sangat menginginkan seorang anak. Tak lama setelah itu, ia pun mengandung. Saat ini, sang ratu sedang duduk di sebuah jendela sambil menjahit bajunya. Tiba-tiba, jarinya tertusuk jarum. Lalu, 3 tetes darah pun terjatuh ke salju. Melihat itu, sang ratu pun berkata, "Semoga anak ini memiliki kulit seperti salju, bibirnya berdarah, dan rambutnya sehitam jendela ini." Berbulan-bulan kemudian, lahirlah seorang perempuan yang sangat cantik. Ia diberi nama Putri Salju. Namun, tak lama setelah itu, sang ratu pun meninggal dunia. Bertahun-tahun kemudian, sang raja pun menikah kembali dengan seorang ratu. Ratu tersebut memiliki sifat yang sombong dan iri hati. Ia memiliki sebuah cermin ajaib. Setiap hari ia berkata kepada cerminnya, "Cermin, siapakah perempuan paling cantik di negeri ini?" Sang cermin pun dijawab, "Engkau, ratu." Tapi tiba-tiba di suatu hari sang cermin menjawab, "Putri Salju ialah perempuan paling cantik di negeri ini." Sang ratu yang mendengar itu tentunya marah. Ia pun menyuruh pemburu untuk memburu Putri Salju. Pemburu pun mencari Putri Salju. Setelah melihat Putri Salju, ia merasa tidak tega dan menyuruh Putri Salju untuk melarikan diri. Sang Putri Salju pun melarikan diri dan sesat di hutan. Ia melihat sebuah gubuk yang ternyata di dalamnya terdapat 7 kurcaci. Ia pun masuk, lalu hidup bersama mereka dengan bahagia untuk sementara. Tak lama, sang ratu mendengar bahwa sang salju masih hidup. Ia pun mengubah penampilannya menjadi nenek-nenek dan pergi mencari sang Putri Salju. Tibalah ia di gubuk sang Putri Salju. Lalu, aku mencari sang Putri Salju. Dan itu adalah apel yang dikutuk Putri Salju.
Lama, putri salju pun sadarkan diri. Melihat itu, Kunjung bercacit merasa sedih dan memindahkan sang putri salju. Berbulan-bulan bergantian, kondisi sang putri tetap sama. Tiba-tiba, datanglah seorang pangeran. Ia mencium putri salju, lalu kutukan putri salju pun menghilang. Setelah itu, keduanya hidup bahagia dan sang ratu pun menerima hukumannya. Sekian dongeng dari saya. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Terakhir kita yaitu saudari Siti Anissa. Kami persilahkan. Halo, di sini saya akan membawakan sebuah dongeng dengan judul Wak-Wak si Bebek Kecil. Di belakang rumah, kakek dan nenek sepuh tinggallah Wak-Wak si bebek kecil bersama ayah dan ibunya. Suatu hari, Wak-Wak berulang tahun. Karena usianya bertambah, ia ingin menjadi anak bebek yang lebih baik. Wak-Wak ingin tahu apa ada tingkah lakunya yang membuat ayah dan ibunya jengkel. Kemudian, Wak-Wak menghampiri ibunya dan bertanya, "Ibu, apa aku pernah membuat ibu jengkel? Tingkah aku yang mana sih, Bu, yang membuat ibu jengkel?" Tanya Wak-Wak. "Ibu jengkel kalau kau tidak tertib saat berjalan ataupun berenang di danau. Ibu akan senang jika kau berjalan atau berenang tepat di belakang ibu. Jangan jauh-jauh supaya tidak tersesat," jawab ibu Wak-Wak. "Oke ibu, aku akan belajar tertib," janji Wak-Wak. Kemudian Wak-Wak menghampiri ayahnya dan bertanya, "Ayah, tingkah aku yang mana yang membuat ayah jengkel?" Tanya Wak-Wak. "Ayah jengkel kalau kau terlalu ribut saat bermain. Wak, 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 wak sepanjang hari. Kasihan kakek dan nenek sepuh, mereka tidak bisa istirahat siang kalau kau terlalu ribut saat bermain," jawab ayah Wak-Wak. Wak-Wak menepati janjinya. Ia kini menjadi anak bebek yang lebih baik. Ia menjadi anak bebek yang tertib, selalu berjalan atau berenang tepat di belakang ibunya, sehingga tidak pernah tersesat lagi dan tidak membuat ibunya repot untuk mencarinya. Dan juga kini bebek tidak terlalu ribut saat bermain. Bahkan kakek dan nenek sepuh pun heran melihat perubahan dari Wak-Wak. Akan tetapi karena hal itu, kakek dan nenek sepuh memberikan lebih banyak biji jagung untuk Wak-Wak, ayah serta ibunya. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Baik para hadirin, tidak terasa sudah di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya berterima kasih kepada para dewan juri, peserta, dan para hadirin yang telah hadir dalam acara kali ini. Saya memohon maaf bila ada kesalahan. Saya Ririn Septiani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Semeru di Lumajang kembali meningkat pada hari Rabu 19 November 2025. PVMBG resmi menaikkan status Semeru menjadi level 3 atau siaga setelah awan panas guguran kembali muncul dari puncak gunung. Sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Semeru meletus dan mengeluarkan kolom abu setinggi 2000 meter. Kolom abu tampak pekat, berwarna kelabu, dan bergerak ke arah utara dan barat laut. Letusan ini terekam di alat seismik dengan amplitudo 40 mm dan berlangsung lebih dari 16 menit. PVMBG menyebut awan panas masih terus bergerak. Jarak luncur awan panas saat ini mencapai 7 mm dari puncak. Kondisi ini menunjukkan aktivitas Semeru masih tinggi dan dapat berubah sewaktu-waktu. Hingga kini, petugas terus mengamati arah angin, getaran, serta intensitas abu dan kencang. Cuaca yang berubah cepat menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi arah abu,
Warga juga diminta memakai masker saat terjadi hujan abu. PVMBG melarang aktivitas di sekitar Tenggara Semeru, terutama di Besuk Kobokan. Dalam radius 8 km, warga juga tidak boleh beraktivitas 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Karena awan panas dan lahar bisa menjangkau 13 km, petugas memasang garis pembatas di beberapa titik. Warga diminta tidak melewati area ini. Meski untuk mengambil hasil panen atau mencari ternak, keselamatan harus diutamakan. Selain itu, warga tidak diperbolehkan mendekati radius 2,5 km dari kawah karena bahaya akibat lontaran batu juga. Warga juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Petugas dan relawan kini terus bersiaga memantau kondisi dan menyiapkan jalur evakuasi bila aktivitas meningkat. Informasi terbaru akan diberikan oleh PVMBG dan pemerintah daerah. Dari Lumajang, Jawa Timur, saya Sheila Rahma melaporkan kembali ke studio. Selamat pagi semua, perkenalkan saya Ramsa Bira Pendani melaporkan langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Telah terjadi gempa yang mengguncang wilayah Cianjur, Jawa Barat. Situasi di sini makin mencekam, banyak reruntuhan bangunan rumah dan juga fasilitas umum lainnya yang rusak. Beberapa korban ditemukan sudah meninggal dunia dan sejumlah lainnya masih dalam pencarian. Masih banyak warga yang berkumpul di beberapa titik yang menurut BMKG itu sangat aman untuk dijadikan titik tempat. Warga-warga tersebut masih diliputi rasa takut dan trauma akan gempa yang telah terjadi. Sekian dari saya, kembali ke studio. Selamat pagi pemirsa, saya Risma Yanti, berada di lokasi kejadian longsor yang terdapat di Desa Situmandala, Kecamatan Ranca, Kabupaten Ciamis. Peristiwa ini terjadi pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, dan hingga kini suasana di lapangan masih sangat memprihatinkan. Sejak dini hari, tim gabungan dari BPD, TNI, Polri, dan juga relawan setempat telah dikerahkan untuk membantu mengevakuasi dan juga mencari korban dan membersihkan material lingkungan dari longsor. Alat berat telah dikerahkan, namun dikarenakan cuaca dan juga lokasi yang curam membuat kerja tim terhambat. Namun proses evakuasi masih terus dilakukan. Terdapat 12 korban jiwa dan 5 diantaranya dinyatakan hilang. Namun data tersebut masih bisa berubah seiring dengan proses evakuasi. Saya melaporkan langsung dari tempat kejadian dan akan terus memberikan informasi jika sudah resmi dirilis. Kembali ke studio. Saya Nisa Nurbatika melaporkan dari Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya yang saat ini menjadi titik terparah bencana banjir. Hingga pukul 14.00 siang ini, air semakin bertambah menjadi setengah hingga 1 meter. Ketinggian air ini terus bertambah karena hujan deras terus mengguyur di beberapa titik. Berdasarkan analisis data, terdapat 200 korban jiwa dan sebagian warga dipindahkan ke posko terdekat. Tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan relawan lainnya terus mencari korban jiwa yang terjebak di dalam rumah. Kondisi di posko saat ini memerlukan air bersih, makanan, dan obat-obatan untuk mencegah penyakit gatal-gatal dan diare. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Nisma Nurpasika, kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, anak-anak Indonesia yang saya banggakan, hari ini, tanggal 17 Agustus, kita kembali berdiri di bawah langit merdeka. Tapi izinkan saya bertanya, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Merdeka bukan hanya lepas dari penjajahan fisik, tetapi dari ketakutan, kemalasan, kebodohan, dan korupsi nilai diri kita sendiri.
Kita sering memuja para pahlawan, namun kita lupa bahwa seharusnya kita meneruskan perjuangan mereka. Kita sibuk memperingati hari kemerdekaan, namun kita sudah layakkah bertindak seperti bangsa yang merdeka? Merdeka adalah ketika guru tidak takut akan kebenaran. Merdeka adalah ketika petani dihargai. Merdeka adalah ketika anak-anak bangsa Indonesia ini mengejar mimpi tanpa harus menukar dengan nasi bungkus. Merdeka adalah kita semua tanpa terkecuali mengatakan, aku di Indonesia, bangga sampai akhir hayat. Mari kita isi kemerdekaan ini bukan dengan pesta sesaat, tapi dengan kesungguhan, kerja keras kita semua anak-anak bangsa menuju Indonesia 2045 generasi emas. Indonesia tangguh bukan soal kekuatan fisik, tapi jiwa yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dijajah oleh zaman. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku sampai kapanpun merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Raisa Nabila melaporkan dari lapangan Gasibu Bandung, tempat berlangsungnya upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Sejak pagi, area sudah dipadati peserta untuk mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Upacara dimulai pada pukul 7 WIB dihadiri oleh beberapa masyarakat setempat, beberapa sekolah, komunitas veteran dan pemuda, dan langsung dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat. Suasana berlangsung secara hikmat, ditandai dengan pembacaan teks proklamasi, doa bersama, dan penghormatan kepada bendera merah putih. Prosesi pengibaran bendera merah putih merupakan momen yang paling ditunggu. Pasukan pengibar bendera merah putih menampilkan formasi yang rapi dan disiplin. Sejumlah warga negara yang kami temui merasa bangga mengikuti upacara di tingkat provinsi, juga berharap bahwa kepada generasi selanjutnya agar tidak melupakan perjuangan bangsa kita. Demikian laporan dari saya dari gedung Gasibu. Raisa Nabila melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu Lomba Ceramah Islami Nasional Dai Muda Indonesia. Sebelumnya kita kenalan sama juri-juri yuk. Yang pertama ada Ustadz Irfan, dan yang kedua ada Ustazah Nina, dan yang ketiga ada Ustadz Maulana. Nah, selanjutnya ada penampilan-penampilan dari para peserta yang hebat-hebat. Kita panggil peserta pertama. Kita panggilkan peserta pertama dengan nomor urut pertama atas nama Yola Amelia. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat iman kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, saya ingin mengajak Anda merenungkan satu ibadah yang paling unik dan paling jujur di antara seluruh rukun Islam, yakni ibadah puasa. Coba kita pikirkan, sholat bisa dilihat orang, zakat bisa diketahui orang, haji apalagi. Semua orang tahu kita sedang melaksanakan ibadah haji. Tapi puasa, siapa yang tahu kita benar-benar puasa selain Allah dan diri kita sendiri? Tidak ada. Inilah yang menjadikan puasa sebagai ujian kejujuran yang paling fundamental. Puasa berarti menahan diri dari syariat, seperti menahan makan, menahan minum, dan syahwat dari fajar hingga maghrib. Itu adalah batasan fisiknya. Tapi ingat, tujuan utama dari puasa yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berarti agar kamu bertakwa. Puasa adalah pelatihan kita untuk mencapai takwa. Lalu, bagaimana caranya? Yaitu dengan menerapkan puasa total. Puasa bukan sekedar menahan lapar, ia menuntut kita untuk menahan hal-hal yang lebih sulit.
Yang pertama, menahan hal-hal dari menahan lisan, yakni gibah dan juga dusta. Kita tahu lisan yang jahat mampu menghapus pahala puasa. Yang kedua, yaitu menahan pandangan dan pendengaran dari maksiat. Puasa mengajarkan bahwa kita bisa menahan hal yang halal karena ketaatan. Maka, kita wajib dan pasti mampu menahan yang haram. Puasa adalah latihan kontrol diri yang paling efektif di dunia. Puasa memindahkan kendali hidup kita dari nafsu ke kesadaran spiritual. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan puasa, baik wajib maupun sunnah, bukan hanya sebagai ritual, tetapi sebagai sebuah sarana untuk membangun integritas dan disiplin diri. Jadikan perut kita puasa, lisan kita puasa, hati kita puasa, agar kita benar-benar menjadi hamba yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang gemuruh kepada Yola Amelia yang telah menampilkan penampilan yang spektakuler. Lalu selanjutnya yaitu peserta nomor urut 2 atas nama Tegar Dwi Anggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan dan keberkahan. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, ya Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berceramah dengan judul Syahadat sebagai Pondasi Utama Keislaman. Hadirin yang berbahagia, rukun Islam merupakan pondasi utama yang membangun keislaman seseorang. Dan di antara 5 rukun Islam, syahadat berada pada posisi pertama. Itu menunjukkan bahwa syahadat penting sebagai kunci pintu masuk Islam. Tanpa syahadat, semua amalan ibadah tidak memiliki makna. Syahadat memiliki 2 kalimat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hadirin yang berbahagia, makna syahadat bukan hanya sekedar ucapan lisan. Syahadat harus hadir dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita menyatakan bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, ditaati, dan dijadikan tujuan hidup. Tidak boleh ada penyembahan, pengharapan, atau penundukan yang lebih tinggi selain kepadanya. Dan ketika kita mengucapkan Muhammadar Rasulullah, kita menyatakan bahwa setiap langkah seorang muslim harus taat pada tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencontoh akhlaknya, kesabarannya, ketaatannya, dan perjuangannya dalam menyebarkan kebenaran. Hadirin yang berbahagia, marilah kita jadikan syahadat bukan sekedar ucapan lisan, tetapi sebagai kompas kehidupan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah dalam iman dan taat kepadanya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada peserta nomor 2 Tegar Dwi Anggara atas penampilannya yang sangat memukau. Selanjutnya peserta nomor urut 3 yaitu atas nama Hanifah Songaria. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam marilah kita panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Ghafur. Dengan karunia dan nikmatnya kita semua dapat berkumpul pada acara hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Pada acara hari ini, saya berkesempatan untuk menyampaikan sedikit pesan mengenai sholat. Teman-teman, sholat merupakan bukanlah gerakan fisik biasa, bukan juga rutinitas tanpa makna. Tapi sholat merupakan tiang agama. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, inti dari segala perkara adalah Islam. Tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sholat merupakan jembatan komunikasi kita sebagai hamba dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sehari kita diberikan kesempatan 5 kali untuk mengadu, meminta ampunan, dan meminta pertolongan. Sholat juga merupakan sebagai rem dari perilaku kita sehari-hari. Seorang yang sholatnya benar dan baik sangat mustahil untuk melakukan hal-hal yang zalim, seperti membohongi orang lain, menipu orang lain, dan mencuri barang orang lain. Kemudian, sholat juga merupakan amalan yang akan pertama kali dihisab atau dihitung pada saat hari kiamat. Jika seorang sholatnya benar dan khusyuk, maka semua amal yang perbuat di dunia akan ikut baik. Namun, jika sholat kita buruk, maka semua amal yang kita perbuat di dunia juga akan ikut buruk. Maka dari itu, teman-teman, mari kita jaga sholat kita laksanakan dengan tepat waktu, dan menjaga wudhu, sujud, dan ruku kita. Serta kita libatkan hati dan pikiran kita pada saat kita melaksanakan sholat. Jangan biarkan kesibukan duniawi melalaikan sholat kita yang kewajiban itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang gemuruh untuk peserta kita Hanifah Somaria. Dan selanjutnya ada peserta nomor urut 4 yang tidak kalah menarik atas nama Siva Nailis. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, mari kita renungkan pilar ketiga Islam, yaitu zakat. Ada yang tahu apa itu zakat? Zakat secara bahasa berarti suci dan tumbuh. Dalam syariat, ia adalah harta yang hukumnya fardu ain. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Zakat berfungsi membersihkan harta dan mensucikan jiwa kita dari sifat kikir. Zakat bukan sumbangan, tapi itu hak fakir miskin atas harta kita. Ada 2 jenis zakat. Pertama, zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan saat Idul Fitri, sebagai penyucian diri kita setelah Ramadan. Kedua, zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan apabila harta kita telah mencapai nisab atau batas minimal, dan haul atau 1 tahun kepemilikan. Misalnya, zakat penghasilan dan zakat perdagangan, kadarnya 2,5%. Kenapa hanya 2,5%? Karena zakat adalah kunci pemerataan ekonomi yang menghilangkan jurang antara kaya dan miskin. Kewajiban zakat itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita terhadap sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, marilah kita jalankan kewajiban ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, supaya kita dapat meraih ridho keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikan tepuk tangan yang gemuruh kepada peserta kita Siva Nailis, dan selanjutnya ada peserta kita nomor urut 5 atas nama Revalina Alvarian Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini, marilah kita sedikit merenungkan tentang ibadah haji. Ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji bukan hanya sekedar perjalanan fisik menuju tanah suci, tetapi perjalanan spiritual untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji mengajarkan kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam. Dari rangkaian ibadahnya, kita belajar makna kesabaran dari teriknya padang Arafah, keteguhan dalam mengelilingi Ka'bah, serta ketulusan melepaskan diri dari dosa melalui wukuf. Teman-teman, ibadah haji ini juga mengajarkan kita bahwa semua manusia itu sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memakai ihram, tidak ada perbedaan kekayaan, jabatan, ataupun kedudukan. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Oleh karena itu, yang sudah haji semoga menjadi haji yang mabrur, serta yang belum semoga kita diberi kesempatan. Marilah kita untuk terus berdoa dan berusaha, serta menyiapkan diri lahir dan batin. Hadirin sekalian, itulah sedikit ceramah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada peserta kita, Revalina, yang telah memberikan ceramah yang sangat bagus. Lalu selanjutnya yaitu peserta nomor urut 6 atas nama Kania Maula Sani. Assalamualaikum, assalamualaiki, assalamualaikunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat serta karunia-Nya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan sampailah kepada kita selaku umat akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dewan juri yang saya hormati, dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenankanlah saya berdiri di hadapan kalian untuk menyampaikan sedikit ilmu Allah tentang zakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting dan memiliki peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat.
Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab atau batas minimum untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa ita'uz zakah wa arka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Zakat memiliki banyak manfaat. Di antaranya, pertama, membersihkan harta kita dari kotoran-kotoran dosa. Yang kedua, meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya berbagi dan berempati dengan sesama. Yang ketiga, membantu meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial. Dan yang terakhir, tentunya mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita perhatikan kewajiban kita sebagai muslim untuk mengeluarkan zakat. Janganlah kita menjadi orang yang lalai dan tidak peduli dengan kewajiban ini. Mari kita tunaikan zakat kita dengan ikhlas dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata ataupun perilaku yang datangnya dari saya semata. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ungzur ma qala wala tangzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada peserta selanjutnya dengan nomor urut peserta nomor 7, yaitu peserta terakhir kita, yaitu Dinda Nur Aziza. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di hari yang insya Allah mulia ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, para alim ulama dan hadirin yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Ujian dan Cobaan sebagai Sunnatullah. Hadirin yang dirahmati Allah, hidup ini tidak terlepas dari ujian dan cobaan. Bahkan ujian dan cobaan merupakan sunnatullah, yakni suatu keharusan dalam kehidupan. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Bahkan itulah yang disebut sebagai warna-warni kehidupan. Kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan merupakan bukti bahwa berimannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, janganlah kita bersedih bila kita ditimpa ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan yang Allah berikan
Itu karena Allah sayang kepada kita, Allah rindu kepada kita, dan Allah ingin kita kembali memohon kepadanya, Allah ingin kita kembali memohon perlindungannya, Allah ingin kita kembali memohon pertolongannya, Allah ingin kita kembali memohon nikmat kepadanya. Padahal Allah telah menjelaskan bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Dan ingatlah bahwa ujian dan cobaan yang datang bukan hanya hal-hal yang sedih saja. Perhatikan dalam surat Al-Ankabut ayat 35. Wahai manusia yang mengatakan bahwa kenapa mereka tidak diuji? Mereka hidupnya enak, mereka kaya raya, keluarganya bahagia, tapi mereka tidak sholat, mereka tidak ibadah. Kenapa mereka tidak diuji? Mereka sebenarnya sedang diuji, hadirin. Mereka sedang diuji. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wa khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang berjawab pasti akan mati. Apa yang akan disumbungkan? Kita semua pasti akan mati. Dan setiap perbuatan pasti ada pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, sering-seringlah bermuhasabah atau berintrospeksi diri agar menguatkan hati dan mental kita. Dengan melakukan hal tersebut, kita akan lebih siap dalam menghadapi ujian dan cobaan yang akan datang. Ingatlah bahwa skenario Allah itu lebih indah daripada skenario manusia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undur diri dah berada di penghujung acara. Mari kita akhiri acara ini dengan hamdalah dan doa kifaratul ketua majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat bertemu kembali. Saya Halwa Roma pamit undur diri. Iya, aku lupa. Tadi itu ada tugas bikin pidato, tapi aku bingung gimana ya caranya. Oh, aku lihat itu aja. Aku matiin dulu TV-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta jajarannya, yang saya hormati juri lomba pidato, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta seluruh jajaran staf sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua dan wali murid yang berkenan hadir, yang saya banggakan panitia pelaksana kegiatan Hari Keluarga Nasional, serta seluruh siswa-siswi, peserta, dan penonton yang berbahagia. Puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam kegiatan Lomba Pidato dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional. Tema pidato kita hari ini adalah berbakti pada orang tua sebagai wujud penguatan keluarga. Semoga kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa cinta, hormat, tanggung jawab, dan kebersamaan dalam keluarga. Untuk mengawali acara, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Saudari Lilis, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Kepala SMA Nebula yang saya hormati,
jajaran Wakasek beserta stafnya, yang saya hormati pula para dewan guru beserta staf tata usaha. Izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan kali ini, yaitu perlombaan pidato dalam memperingati Hari Keluarga Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis 27 November 2025 di Aula Serbaguna SMA Nebula. Kegiatan ini diikuti oleh 5 orang peserta yang merupakan masing-masing perwakilan dari setiap kelas yang ada di SMA Nebula. Tujuan utama dari kegiatan ini ialah mengajak pendengar agar lebih menghormati, menyayangi, dan berbakti kepada orang tua, mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang tua atas apa yang telah mereka lakukan, serta mengasah keterampilan berbicara di depan umum bagi para peserta. Secara keseluruhan, acara ini berjalan dengan lancar. Tidak ada hambatan ataupun kendala yang signifikan yang menghalangi tercapainya tujuan utama. Kesimpulannya, berdasarkan rantaian yang telah dilaksanakan, kegiatan perlombaan pidato kali ini berjalan dengan lancar, tertib, sukses, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras, para juri yang profesional, dan tak lupa kepada pihak lainnya yang terlibat, termasuk pembimbing dan peserta. Hormat saya, Lilis, Ketua Pelaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Pelaksana atas laporan yang telah diberikan. Baik hadirin sekalian, kini tibalah kita pada acara inti, yaitu Lomba Pidato Hari Keluarga Nasional. Baik hadirin sekalian, kini tibalah kita pada acara inti, yaitu Lomba Pidato Hari Keluarga Nasional. Pada hari ini akan ada 5 penampilan dari peserta, yaitu Rifki, Imara, Nazwar, Jahira, dan yang terakhir Ali. Mari kita mulai penampilan peserta pertama. Kepada saudara Rifki, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan menyampaikan pidato singkat tentang sosok yang sederhana tetapi penuh pengorbanan, yaitu ayah. Ayah adalah orang yang jarang mengeluh meski lelahnya mungkin jauh lebih berat dari yang kita bayangkan. Ia rela bekerja keras dari pagi sampai malam untuk melihat keluarganya dan anak-anaknya bahagia dan bisa meraih masa depan yang lebih baik. Mungkin ayah tidak banyak berbicara atau tidak pandai mengekspresikan kasih sayang, tetapi cintanya terlihat dari doa, usaha, dan waktu yang diberikan untuk kita. Teman-teman sekalian, seringkali kita luput untuk menghargai ayah karena kita melihat ayah itu kuat. Padahal di balik ketegasannya ada hati yang penuh cinta. Marilah mulai sekarang kita lebih menghargai dan menyayangi ayah kita. Ucapkan terima kasih kepada ayah karena mungkin itu hal sederhana yang selama ini ditunggu oleh ayah. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan untuk ayah kita. Terima kasih ayah. Mungkin selama ini kami belum bisa membalas jasamu. Sekian pidato singkat yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Rifki. Selanjutnya peserta kedua, yaitu saudari Imara. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan sedikit pidato tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ibu dan ayah adalah sosok manusia yang sangat luar biasa. Pengorbanannya tak terbayar oleh harta maupun intan permata. Kita lihat pengorbanan seorang ibu. Beliau mengandung selama 9 bulan, melahirkan dengan rasa kesakitan, menyusui kita selama 2 tahun. Tidak sampai di situ, beliau juga mengasuh, mendidik, dan membimbing kita dari kita kecil hingga kita dewasa. Begitu pula pengorbanan seorang ayah. Beliau mencari nafkah tanpa mengenal lelah. Meskipun mencari nafkah tidak semudah yang dibayangkan, tetapi beliau tetap semangat dan tak pantang menyerah demi mendapatkan nafkah yang halal dan penuh barokah. Sangat besar jasa kedua orang tua kita. Maka pantas Allah mengatakan bahwa setiap anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu hanya menyembah kepadanya dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Hadirin rahimakumullah, ayat tadi menjelaskan bahwa kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan membentaknya, janganlah durhaka kepadanya, bantulah ia, doakan mereka setiap hari, dan kita tidak boleh membantah perintahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita semua. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Imara. Selanjutnya, peserta ketiga, yaitu Saudara Nazwar. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang betapa berharganya sosok orang tua dalam kehidupan kita. Orang tualah yang pertama kali mengenalkan kita pada dunia. Ibu membesarkan kita dengan penuh kelembutan, sementara ayah membimbing dan menguatkan langkah kita dengan pengorbanannya yang seringkali tidak terlihat. Keduanya menjadi alasan mengapa kita dapat berdiri dan menjalankan kehidupan hingga hari ini. Kampus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua.
Hadis itu mengingatkan kita bahwa kedudukan orang tua sangatlah mulia hingga keridhaan Allah pun bergantung kepada bagaimana kita memperlakukan mereka. Karena itulah, marilah kita berbakti kepada mereka, sapa mereka dengan lembut, bantu ketika mereka membutuhkan, serta jangan pernah kita menunda untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Selagi mereka masih ada, gunakanlah waktu kita untuk membuat mereka bahagia. Semoga kita semua dapat menjadi anak yang kelak dapat membalas jasa mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Najwa. Selanjutnya ada peserta keempat, yaitu Saudari Jahira. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang sosok yang paling berjasa, yaitu orang tua. Sejak kecil, ibu telah menggendong kita dengan penuh kasih sayang. Beliau rela begadang untuk menyusui kita, menemani belajar, dan ada di sisi kita saat kita terluka dan terjatuh. Namun, di balik kasih sayang seorang ibu, ada sosok ayah yang tak kalah berjasa dalam hidup kita. Beliau tak pernah lelah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita, dan selalu memberikan contoh teladan, arti, tanggung jawab, dan kerja keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Hadirin yang berbahagia, kasih sayang orang tua adalah anugerah terindah yang patut kita syukuri. Marilah kita balas dengan kasih sayang, bakti, dan perbuatan mulia. Ingatlah, saat mereka telah tiada, penyesalan tidak akan ada gunanya lagi. Oleh karena itu, marilah kita hargai dan hormati mereka selagi mereka masih ada di sisi kita. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Yang benar dari keterangan, yang salah dari kehilapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Jahira. Lalu peserta terakhir yaitu Saudara Ali. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para hadirin sekalian, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pidato mengenai kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran, QS Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi wabil walidaini ihsanan, yang artinya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua.
Ayat ini menegaskan bahwa berbuat baik kepada orang tua merupakan perintah besar yang Allah letakkan bersama kewajiban-kewajiban lainnya. Hadirin sekalian, orang tua adalah sosok yang telah merawat, membimbing, dan mengorbankan banyak hal demi kita. Ibu mengandung dan merawat dengan penuh kasih sayang, sedangkan ayah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai anak, kita wajib menghormati, menaati, dan menjaga perasaan mereka. Kita harus berbicara dengan sopan, santun, membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari, serta mendoakan mereka. Dan sekecil apapun kepada kedua orang tua merupakan bentuk ibadah dan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, marilah kita renungkan bersama-sama apakah kita telah benar-benar berbakti kepada orang tua. Jika belum, masih ada waktu untuk memperbaikinya. Demikian pidato dari saya, semoga kita menjadi anak yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyampaikan pidato dengan penuh semangat. Selanjutnya, kami persilahkan Dewan Juri untuk melakukan penilaian dan rekap hasil. Baik hadirin sekalian, kita memasuki acara yang paling dinanti, yaitu pengumuman pemenang Lomba Pidato Hari Keluarga Nasional. Kepada Dewan Juri, saya persilahkan untuk membacakan hasil penilaiannya. Saya ucapkan selamat kepada para pemenang dan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast 25. Oke, jadi pada podcast kali ini kita di sini bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang sudah dikirim kepada kami. Nah, pembahasan kali ini tuh membahas mengenai tantangan-tantangan dan kesulitan mahasiswa dalam perkuliahan. Begitu teman-teman. Tunggu, sebelum lebih lanjut, kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Nisri Jatiatunisa. Nama saya Mega Supiani. Nama saya Risma Silvana Dewi. Dan saya Fazila Zulaika Hidayat. Dan saya Taufik Herdian. Baik, karena perkenalan sudah, sekarang mari kita lanjutkan ke pertanyaannya. Tentu, perasaan itu sangatlah wajar. Artinya, kamu sudah berjuang sangat keras dan burnout adalah sinyal dari tubuh dan pikiran kamu untuk berhenti sejenak, bukan berhenti selamanya. Dan coba kamu ambil jeda singkat seperti melakukan hobi, berolahraga, atau bertemu dengan orang yang kamu sayang, seperti yang biasa saya lakukan ketika saya lelah, ingin menyerah. Saya selalu bertemu dengan kedua orang tua saya. Dan yang paling penting, ingat kembali alasan awal kamu memilih jalur ini. Lalu selanjutnya, kamu ambil secari kertas dan tuliskan impian terbesar kamu. Lalu ketika kamu merasa ingin menyerah, merasa lelah, lihat kembali tulisan itu. Dan ingat, kamu sedang membangun masa depan. Setiap rintangan adalah batu pijakan menuju kekuatan baru dan menuju impian kamu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ditambahkan? Sepertinya cukup dan benar ya kata Neng Sri tadi. Sulit untuk memahami materi yang sulit,
Mungkin itu bukan hal asing lagi bagi para mahasiswa, termasuk saya. Saya pribadi pernah merasakan sulit untuk memahami suatu materi, akan tetapi jika kita malu untuk bertanya kepada dosen atau kepada teman, alangkah baiknya kita hilangkan rasa malu itu demi diri kita sendiri. Dan jika kita malu untuk bertanya kepada dosen atau kepada teman, kita bisa belajar mandiri, seperti menonton materinya, penjelasan di YouTube, mencari informasi lainnya di internet atau buku. Karena belajar merupakan suatu proses, dan proses belajar adalah di mana yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dan kalian jangan merasa bahwa diri kalian tidak mampu apabila kalian tidak memahami suatu materi. Justru kalian harus menjadikan itu sebagai semangat untuk kalian bisa belajar lebih giat lagi. Perasaan seperti itu sangat wajar dialami oleh mahasiswa baru. Tetapi dari kitanya jangan langsung melabeli dengan salah jurusan. Terkadang keraguan itu bisa terjadi bukan karena kita salah jurusan, tetapi kita masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Saran dari saya, coba kalian cari satu hal kecil yang kalian itu bisa pelajari dan kuasai gitu di dalam jurusan itu. Mau itu dari organisasi yang di dalam kampus maupun di luar kampus. Di luar itu kamu bisa mengeksplorasi minat kamu. Ingat, tidak ada langkah yang sia-sia. Bahkan jalan yang memutar pun bisa membuat versi kamu yang lebih baik dan lebih kuat. Sekian. Mengelola keuangan merupakan salah satu keterampilan yang cukup complicated. Namun ketika seseorang mampu dan memiliki keterampilan tersebut, maka dia termasuk ke dalam orang yang hebat. Nah, ini juga salah satu cara Anda agar lebih mandiri, karena Anda tidak bisa mengendalikan uang yang Anda miliki, tetapi Anda bisa mengendalikan pengeluaran, jumlah pembelanjaan yang Anda keluarkan. Nah, Anda juga bisa mencatat anggaran keuangan dengan sangat ketat seperti pemasukan dan pengeluaran Anda, bagaimana membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi pengeluaran Anda. Lalu Anda juga bisa mencari peluang-peluang seperti beasiswa, ataupun Anda boleh mencari pekerjaan paruh waktu yang waktunya bisa disesuaikan dengan fleksibilitas jadwal mata kuliah Anda. Lalu jika dirasa itu cukup sulit, maka Anda bisa mengkonsultasikan hal ini kepada orang tua Anda ataupun kepada pihak kampus terkait. Karena masalah ini hanyalah masalah yang sementara. Jadikan hal ini sebagai inspirasi yang akan membuat Anda sukses ke depannya. Sekian. Nah, jadi teman-teman, semua orang, bahkan yang paling populer sekalipun, itu pernah merasa canggung ketika memulai. Oleh karena itu, kalian tidak perlu merasa cocok dengan semua orang, tetapi kalian hanya perlu menemukan satu atau bahkan dua orang yang bisa berbagi terhadap hobi atau nilai yang sama. Nah, dari hal tersebut juga, kita mungkin bisa menambahkan seperti senyum, salam, sapa, atau bahkan lain-lain. Contohnya seperti bergabung dengan UKM, yaitu unit kegiatan mahasiswa. Nah, dan juga lingkungan yang tepat akan datang dengan sendirinya. Oleh karena itu, beranilah menjadi diri sendiri. Sekian. Nah, mungkin itu dia beberapa jawaban dari kami. Semoga dapat memotivasi diri kalian. Juga mohon maaf bila mana ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian kata. Dan terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.